Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Villa. Welcome back to my channel Intan K. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك Rasanya tuh agak grogi gitu ya karena ini baru pertama kali lagi ngomong depan kamera setelah tahun 2020 ini ya. Ini bisa dibilang video perdana aku di tahun 2020. Artinya ya hampir 7 atau 6 bulan gitulah aku nggak bikin konten lagi, nggak ngomong depan kamera lagi, jadi agak kaku aja rasanya. Dan yang jelas ya, siapapun sahabat Villa di luar sana yang selalu memberikan komentar di video aku yang manapun, yang mungkin sahabat Villa tidak mendapatkan penjelasan dari video aku secara detail mungkin dari pertanyaan kalian, maka insya Allah akan aku selalu usahakan untuk menjawab atau merespon. Dan kita sama-sama memang dalam bencana pandemi COVID-19 ya. Jadi itu kenapa mungkin salah satu alasan aku untuk jarang update video gitu. Karena ya suasananya masih agak gimana ya Indonesia gitu. Ya perbanyak doa saja agar bencana atau pandemi ini cepat berlalu. Dan aku doakan semoga sahabat Villa dimanapun kalian berada dijauhkan dari bencana virus corona. Dan ya tentunya jaga selalu kesehatan, tetap menggunakan masker atau lebih ringannya menggunakan cadar bagi sahabat Villa yang ahwat. Dan selalu mencuci tangan, pokoknya ya patuhi aja gitu protokol kesehatan COVID-19. Dan ya, seperti biasa ya teman-teman, aku hanya bisa mengingatkan tanpa memaksa. Bagi yang belum subscribe, please subscribe agar aku lebih semangat lagi menebar manfaat. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe. Jadi, pada video aku kali ini, tentunya teman-teman sudah mengetahui dari judulnya ya kan? Yaitu kita akan membahas tentang pilihan yang disodorkan kepada para wanita-wanita nih, yaitu haruskah menjadi ibu rumah tangga seutuhnya atau bolehkah menjadi wanita karir? Nah, teman-teman, terlebih dulu aku akan memaparkan siapa sih wanita karir itu? Nah, wanita karir itu adalah wanita yang bekerja di luar pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Entah itu dia bekerja sebagai sales, sebagai karyawan-karyawan toko, pesuruh di pabrik-pabrik, atau wanita-wanita yang bekerja di kantor-kantor ternama gitu, atau mungkin wanita-wanita yang bekerja pulang pergi ke luar negara, keluar daerah, yang mempunyai bisnis-bisnis tertentu gitu kan. Ya entah dimanapun dia bekerja, intinya tentunya yang harus mendapatkan penghasilan yang halal seperti itu. Nah teman-teman, dari membaca judul video aku kali ini saja tentunya akan mendapatkan satu pertanyaan, yaitu kenapa sih wanita itu harus memilih salah satunya gitu, jika wanita bisa berperan sebagai keduanya. Ya entah itu dia menjadi wanita karir, oke, menjadi ibu rumah tangga juga oke-oke aja gitu. Lalu kenapa sih wanita itu harus memilih di antara salah satunya? Nah teman-teman, awalnya aku juga memiliki pertanyaan yang sama seperti itu. Tetapi setelah aku pahami peran wanita dan perspektif Islam mengenai peran wanita gitu kan, apalagi wanita yang sudah menikah, tentu kita harus memilih di antara haruskah menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga gitu. Alasannya karena kita semua kan manusia mempunyai waktu yang sama dalam sehari, yaitu sama-sama memiliki waktu 24 jam ya kan.
Kalau seandainya kita berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir, maksudnya mempunyai peran ganda gitu kan. Artinya kita harus pandai-pandai membagi waktu 24 jam tersebut gitu. Jadi teman-teman, gini ya, misalkan kita sudah bekerja sebagai wanita karir, artian bekerja di luar rumah, lalu kembalinya di rumah berperan lagi sebagai ibu rumah tangga, ya tentunya layaknya ibu rumah tangga, memasak, mengurus anak-anak, memenuhi kebutuhan suami, belanja, membersihkan rumah dan sebagainya gitu. Tentunya kita akan merasa lelah karena kita juga bukan mesin gitu kan. Kita manusia yang membutuhkan waktu untuk istirahat maksimal 8 jam dalam 24 jam gitu kan. Kalau waktu kita tersita untuk masalah dunia saja, maka ibadah kepada Allah akan terlalaikan, bahkan termaksud menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu kan. Dan gini ya teman-teman, bagaimanapun seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dan seorang suami yang sadar akan perannya tidak akan mudah mengizinkan istrinya untuk bekerja gitu, kecuali ada uzur-uzur tertentu teman-teman. Dan di sini juga aku ingin sedikit menyinggung bahwa menjadi ibu rumah tangga itu bukanlah sesuatu yang hina. Justru pekerjaan menjadi ibu rumah tangga adalah sesuatu yang teramat sangat mulia sih menurut aku. Dan sering banget gitu kan aku mendengar omongan orang-orang dengan nada yang kayak sedikit menghina gitu, yang katanya sih percuma tuh sudah sarjana tapi malah jadi ibu rumah tangga. Ya percuma aja kuliah tinggi-tinggi, pas nikah malah jadi babunya suami dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung ya teman-teman, kata-kata seperti itu serasa menghina, bahkan merasa kalau menjadi ibu rumah tangga itu adalah hal yang hina. Menjadi ibu rumah tangga itu hal yang buruk. Padahal sekali lagi menurut aku nih ya, menjadi ibu rumah tangga pekerjaan yang teramat sangat mulia gitu kan. Seluruh waktunya untuk mengurus keluarga gitu. Sehingga anak-anak ya tidak kekurangan waktu untuk diperhatikan, dan bahkan suami tidak kekurangan waktu juga gitu untuk dilayani kebutuhannya. Nah, sekali lagi, menjadi ibu rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Yang sudah sarjana atau bukan pun ya tidak ada kata-kata percuma atau sia-sia. Justru semua punya ganjarannya di sisi Allah ya kan. Bukan berarti di sini aku tidak mendukung adanya wanita karir ya teman-teman. Tentu keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Nah, jadi balik lagi nih ya, aku mengingatkan jangan pernah lagi menghina pekerjaan ibu rumah tangga. Bahkan walau hanya sekedar mencuci piring saja atau membersihkan debu di jendela saja, itu semua ada pahala dan nilainya di mata Allah. Jadi dalam artian menjadi ibu rumah tangga dengan ikhlas, maka akan digaji langsung tuh oleh Allah. Dari dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu kan. Jadi apabila seorang wanita itu mematuhi suaminya, menjalankan puasa di bulan Ramadan, puasa 5 waktu, maka dia bebas memasuki pintu surga mana saja dari 8 pintu surga teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, oke, jadi perspektif Islam mengenai wanita karir tuh ya, atau yang bekerja di luar rumah gitu kan. Sebenarnya Islam sangat-sangat melarang wanita untuk keluar rumah. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, sebaik-baik hijab wanita adalah diam di rumah. Jadi bukan berarti mutlak diam di rumah sih teman-teman. Boleh keluar rumah asal ada uzur-uzur syar'i atau alasan tertentu kenapa kita keluar rumah gitu. Dan Islam sangat-sangat melarang wanita untuk bertabarus.
atau berpenampilan, berdandan, atau bersolek secara berlebih-lebihan yang dapat mengundang perhatian laki-laki aznabi tuh yang bukan mahram kita. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang artinya, hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Nah, jadi teman-teman, kita tuh sebagai wanita perlu menyadari juga gitu kan, bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki tuh ya kita sebagai wanita. Jadi kalau kita keluar rumah dengan berpenampilan yang secara berlebihan, pasti akan mengundang perhatian laki-laki. Karena di sisi lain juga kita sebagai wanita memang suka berdandan, senang bersolek diri, bahkan sangat suka dipuji ya kan. Nah, teman-teman, memperindah diri itu memang tidak ada salahnya. Justru itu adalah ciri khasnya Islam dan Allah sangat menyukai hal itu. Jadi innallaha hal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Jadi teman-teman, yang salah itu ya kalau kita berdandan yang secara berlebih-lebihan, memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat laki-laki, misalnya sengaja memoles bibir dengan warna lipstik yang mencolok, bedakan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Jadi kadang ada juga kan wanita-wanita yang sengaja mencukur alisnya, menanam bulu mata dan apalah gitu ya, yang membuat dia ingin terlihat menarik tuh di mata laki-laki. Jadi ini yang salah, ini yang Islam larang gitu. Nah, jadi kalau kita memilih menjadi wanita karir tanpa membatasi diri ingin dilihat oleh lawan jenis, walaupun niat berkarir ingin membantu ekonomi keluarga ya kan, maka rasanya akan kurang berkah. Jadi berkarir dengan niat yang baik tetapi di sisi lain tidak menyadari dosa tabarus tersebut. Nah, di sisi lain juga, Islam memiliki keringanan bagi wanita-wanita yang ingin berkarir, yaitu kan wanita boleh saja berkarir dengan uzur atau alasan tertentu karena di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat membutuhkan peran wanita juga nih teman-teman, yaitu seperti dalam bidang medis ya kan membutuhkan dokter berjenis kelamin wanita ya kan, karena ada beberapa pasien mungkin yang tidak ingin ditangani oleh dokter yang bukan mahramnya gitu. Ada perawat wanita, ada bidan, bahkan dalam bidang kependidikan juga atau tenaga kependidikan juga membutuhkan peran aktif wanita, yaitu ada guru wanita dan sebagainya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berkarir atau yang sudah berkarir, boleh diperbaiki karena wanita karir itu harus memiliki syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, jika ingin berkarir yaitu harus berhijab atau menutup aurat secara sempurna, teman-teman. Karena wanita memiliki kewajiban untuk menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur gitu kan, yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman supaya menyikap pandangan mereka dari yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang johir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan dada mereka dengan tudung kepala mereka. Maksudnya yang kecuali yang zohir tadi tuh teman-teman, yaitu kecuali yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan saja. Dan syarat yang kedua yaitu menghindari campur baur dengan lawan jenis yang bukan mahram gitu kan. Hal ini bertujuan untuk menjaga wanita dari fitnah. Ya, karena bagi wanita yang sudah berumah tangga rentan sekali mengalami fitnah perselingkuhan, teman-teman. Jadi hindari komunikasi yang secara intens dengan lawan jenis kecuali membicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah pekerjaan saja. Kemudian syarat yang ketiga,
mendapatkan izin dari orang tua atau suami bagi yang sudah menikah. Jadi teman-teman, bagi yang belum memutuskan untuk berkarir, silahkan minta izin dari orang tua dulu atau suami bagi yang sudah menikah. Karena kita semua memiliki wali ya kan sebagai wanita gitu. Dan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian syarat yang keempat yaitu tetap menjalankan kewajibannya di rumah menjadi wanita karir. Silahkan saja teman-teman. Akan tetapi tidak melalaikan diri dari tugasnya sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya. Karena kita sebagai wanita itu ya adalah pendidikan pertama untuk anak-anak di rumah. Al-ummu madrasatul ula. Kemudian syarat yang kelima yaitu karir si wanita itu tidak menjadikan dia sebagai pemimpin bagi laki-laki. Nah, dalam hal ini ulama Abdul Aurad menjelaskan bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu kaum seperti halnya menjadi pemimpin negara atau masyarakat. Nah, teman-teman, sesuai hakikatnya bahwasannya laki-laki yang harus menjadi pemimpin, bukan malah sebaliknya. Kembali lagi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, itulah syarat bagi wanita yang ingin berkarir. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga ya teman-teman, menjadi wanita karir bagi yang sudah berumah tangga akan mengurangi waktunya bersama keluarga. Jadi, seorang ibu yang terlalu larut dalam pekerjaannya terkadang lalai terhadap perannya yang membuat anaknya kurang mendapatkan perhatian. Jadi bagi yang menjadi ibu rumah tangga, jangan berkecil hati gitu. Karena mendengar omongan orang-orang yang suka ngehina juga kan. Jadi pahala dalam mengurus rumah tangga itu besar sekali. Tetapi bukan berarti yang berkarir tidak mendapatkan pahala, hanya saja secara mendapatkan pahala itu berbeda. Menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, waktunya memang untuk keluarga, melayani suami, mendidik anak-anak, menerima dengan ikhlas segala pekerjaan mengurus rumah tangga, maka insya Allah akan selalu mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi simpelnya, jika kita menjadi wanita karir, maka risikonya akan berkurang waktu untuk mengurus rumah tangga atau melayani suami dan mendidik anak-anak gitu kan. Dan jika kita menjadi ibu rumah tangga saja tanpa ada pekerjaan lain, maka kita hanya akan menunggu pendapatan dari suami saja. Jadi kedua-duanya memiliki plus minus atau kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman. Tapi kalau mau menjadi wanita karir harus dapat izin dari wali dulu ya, yaitu orang tua bagi yang belum menikah dan izin suami bagi yang sudah menikah. Terutama harus ikuti syarat-syarat yang sudah aku paparkan tadi ya teman-teman. Dan yang menjadi ibu rumah tangga saja jangan banyak ngedumel atau berkecil hati gitu. Coba deh jalani dengan ikhlas agar meraih berkah dan digaji langsung tuh oleh Allah dengan pahala yang tiada batasnya. Jadi semoga video aku kali ini dapat memberikan manfaat, memberikan pelajaran dan membuka pikiran teman-teman semua agar tidak saling ngehina gitu ya. Maksudnya tidak saling ngehina profesi gitu. Semua ada plus minusnya di mata Allah. Barakallahu fikum. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.